Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sulfiana A. NIM 105712118 Kelas FM 18C. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu liquidity risk. Liquidity risk atau resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Liquidity risk menunjukkan risiko yang dihadapi oleh bank karena mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajiban terhadap depositnya dengan alat-alat likuid yang tersedia karena harus digunakan oleh bank yang bersangkutan untuk membayar kewajiban yang harus dilunasi. Dengan rumus liquidity ratio sama dengan liquid asset dikurang short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Yang kedua yaitu credit risk ratio. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar dengan rumus non-performing loan sama dengan kredit non-produktif dibagi kredit yang diberikan. Yang ketiga, deposit risk ratio. Deposit ratio adalah untuk mengukur kemungkinan bank tidak mampu membayar kembali dana yang disimpan para deposannya, yang harus dijamin pembayarannya oleh kapital bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini, maka semakin bank bermasalah semakin kecil atau negatif. Dengan rumus deposit ratio sama dengan equity capital dibagi total deposit. Yang keempat yaitu capital ratio. Capital ratio adalah mengukur sejauh mana penurunan yang terjadi pada aset risk dapat ditutupi oleh equal capital yang tersedia. Dikatakan aset risk karena setiap saat mengandung risiko kerugian dan setiap kerugian akan mengakibatkan pengurangan terhadap kapital. Dan apakah kapital uang tersedia mampu menampung kerugian tersebut? Dengan rumus capital ratio sama dengan equity capital total loans. Yang kelima, risk asset ratio. Risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset dengan rumus capital ratio sama dengan equity capital dibagi total aset dikurang cash asset dikurang securities. Jadi, kesimpulan saya dari analisis di atas adalah di mana semua analisis ini mempunyai porsinya masing-masing, baik itu dalam perbankan atau keuangan suatu perusahaan. Jadi, setiap analisis yang digunakan harus sesuai dengan data dari perusahaan, karena jika tidak sesuai dapat menimbulkan suatu masalah bagi perusahaan tersebut. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.